datang di Berita Teater. Tepuk tangan lagi dong Berita. Buat tamu kita yang paling spesial kali ini. Wah, di episode ini kita punya tamu dari jauh. Enggak dari Jawa. Ini kita punya teman dari Sumatera. Sumatera Barat. Sumatera Barat. Padang Ibu kotanya Padang. Ibu kotanya Padang. Iya. Pariaman adalah kota Pariaman. Kotanya. Iya, salah satu kota di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat. Padang iya. Juga kota. Itu ibu kotanya. Ibu kotanya. Iya, tapi kota juga di Padang itu termasuk kota Padang, kota di Sumatera Barat juga salah satu. Kalau Pariaman? Pariaman itu termasuk kota. Saya tahu, ayah susah kan? Belum pernah. Yang repotnya lagi gini loh, ada kabupaten namanya Kabupaten Padang Pariaman. Loh, itu ada juga. Loh, itu ada kabupaten Mas, Kabupaten Padang Pariaman. Wah, kita belajar geografi nih sekarang ini. Harus cepat belajar. Iya, oke. Jadi ya gitulah, ini kita punya teman dari Padang dan Pariaman. Ya. Nah, kita ini gitu ya malah. Iya, enggak apa-apa. Yang dari Pariaman adalah Mbak Neni ya, yang dari Padang adalah Mas Hendri. Ini ya, selamat datang di studionya Berita Teater. Oh iya, sama-sama. Pernah datang sini sebelumnya? Oh, belum pernah. Ke Jogja pernah? Ini kalau ke Jogja sering, Mas. Sering ya. Sering. Kalau Mas Hendri? Kalau ke Jogja sering juga. Sering juga ya. Oke. Nah, kita sebenarnya jadi penasaran ini tentang bagaimana proses perkenalan Mbak Neni sama Mas Hendri sama teater. Iya. Kenal sama teater dulu sebelumnya. Awal dulu tahun berapa, Mbak? Kalau aku basic tradisi. Basicnya tradisi. Tradisi Padang itu randai. Ya. Kalau di sini mungkin namanya kesenian tradisi, namanya ketoprak ya. Oke, iya. Semacam ketoprak. Karena ini ya kesenian tradisional ya. Ya, kalau aku basicnya dari kecil sebelum masuk SD itu sudah mengenal untuk randai. Tapi basic randai tradisi. Jadi di situ tuh ada 2 basic randai. Yang pertama itu pesisir. Ya. Itu pesisir itu istilahnya dari pantai. Yang kedua adalah dare. Dare itu daratan, itu wilayah dari misalnya yang Batu Sangkar, Bukit Tinggi, Payakumbuh, yang pernah dengar ya. Pernah ada warungnya di sini? Ya, warung Kapo ya nasi. Kapo, ya itu juga, itu kan bagian dari Dare juga, daerah daratan. Jadi di Sumatera Barat itu terbagi daerah, ada daratan, ada pesisir. Ya. Nah, daratan itu yang kalau Mas tahu mungkin Kerajaan Pagaruyung. Tahu. Ya. Itu bagian dari daratan. Iya. Tapi kalau bahasa Minangnya namanya Dare. Artinya itu daratan. Dare. Oh. Nah, kalau aku tinggalku ya. Itu adalah di Kabupaten Padang Pariaman, ya. Tetapi aku mengajar di kota Pariamannya memang banyak laut di situ. Jadi jarak sekolah aku dari rumah sampai sekolah berapa lama? Setengah jam. Oh iya, lumayan ya. Ya, tapi dari sekolah ke pantai ya. Itu cuma 1 kilo. Wah, itu berarti pesisir barat ya dari Sumatera itu ya? Iya. Oke. Jadi basic tradisi aku pakai itu sudah ya mungkin sudah mendarah daging ya. Iya betul. Apalagi dari kecil udah kenalnya. Iya, karena kebetulan bapakku juga orang tradisi. Oh. Seniman tradisi, tapi dia berkuliah juga dulu namanya ASKI Padang Panjang. Apa itu? Akademi Seni Karawitan Indonesia, namanya sekarang ISI Padang Panjang. Oh, oke. Dulu dia D3. Sebelumnya jadi ISI Padang Panjang. Iya, dia S1 D3 dulu. Namanya ASKI kan. Bapak saya itu ambil jurusan karawitan. Jadi udah punya darah seni dong dari bapak? Iya, ibu juga, mungkin dari kakek juga udah. Oh, sama juga kuliah di ASKI juga? Bapak kuliah di ASKI sih enggak. Ibu dari... Ibu enggak, ibu cuman basic tradisinya memang dia udah, kalau di Padang tuh ada semacam kata persambahan ya. Apa? Kata persembahan tuh maksudnya ada kata-kata pengantar. Iya. Kalau ada acara misalnya hajatan atau nikahan atau apa gitu. Oh iya, yang berikan kan ada sambutan mungkin dan sebagainya gitu ya. Kalau di Jawa ajeng menika kayak gitu dah. Kayak gitu ibuku. Oke. Kakek aku dulu pinter dendang. Berdendang nembang, kalau di sini namanya nembang Padang, nembang Jawa ya. Nembang Jawa, karena tembangnya yang dari Padang gitu ya. Jadi itu kakek aku basic. Keluarga seni kan ini ya. Udah kenal seni dari keluarga juga berarti ya. Iya, tapi sebenarnya bukan apa ya istilahnya gini loh. Bapakku pribadi itu tidak memperbolehkan kami mengikuti jejaknya dia seni. Oh, biasanya kayak gitu sih, memang sih. Jadi ya agak arogansinya keluar gitu. Tapi kan tetap ngeyel ya? Oh, tetap ngeyel. Anaknya nih ya, Mbak Neni? Iya. Memilih untuk tetap ngeyel karena apa, Mbak?
Ya karena satu sisi sih setiap hari itu kita diperlihatkan kesenian-kesenian itu yang namanya anak kecil kan istilahnya peniruan, mimesis kan, Iya, meniru. Iya. Jadi melihat sesuatu bapak aku mengajari tari piring gitu kan, ini kan kita kan juga anak kecil kan Ikut gerak jadi ikut pengen gerak, gitu pengen ya. ini, pengen itu. Jadi dan kebetulan juga kalau di sini namanya istilahnya apa ya, pendopo ya, tempat orang-orang menari itu. Ya. Itu namanya kalau di Pariaman namanya di Pariaman? Pendopo juga. Enggak, pendopo Balai-balai. sih. Enggak balai-balai sih. Kalau di Dare itu namanya sasaran, kalau itu laga-laga. Kayak tempat kesenian tradisi. Berlatih dan pentas di situ. Berlatih dan pentas di situ. Jadi itu juga di tempat tanahnya nenek aku. Wah, lihat dari kecil kalau gitu berarti iya. ya memang Lihat gitu dari ya. kecil basic tradisi ya. Ya, oke. Paham sampai situ ternyata. Kalau Mas Hendri kenal sama dunia teater ini sejak kapan Mas Hendri? Ya, Soft spoken kali ini Mas. dari tahun 94 itu aku masuk ke kalau dulu namanya SMKI, sekarang SMK 7 ya. Ya. Tempat aku ngajar sekarang juga. Tahun 94 itu aku masuk ke SMKI ya karena nakal. Wah ini. Ya itu. Menarik ini. Nah iya, nakalnya kenapa tuh? Karena awalnya kan juga nggak diperbolehkan. Gitu. Ngapain kamu masuk ke sana? Kamu mau jadi apa? Ya bisa jadi apa-apa aja Pak Mas. Bilang seperti itu. Iya. Mau jadi dokter bisa. Rata-rata Ya, kami kan? di Sumatera Barat itu kalau untuk seni baik perempuan ya itu agak dianggap agak tabu sedikit. Oh, oke. Mungkin itu juga yang mendasari orang tuanya Mas Hendri untuk mau Iya, ngapain iya. kamu belajar seni gitu kan ya? Ya. Iya. Terus aku dimasukin ke itu karena nakal juga kan, sering berkelahi apa. Ya orang teater pada umumnya nakal lah. Harus diakui itu. Waduh. Aku masuk ke sekolah swasta yang dekat rumah, Iya. jalan kaki nyampe. Ya ujung-ujungnya berkelahi juga. Ya akhirnya dikeluarin dari sekolah swasta, aku diantar ke SMK 7. Nah, terus masuk. Nah di sana aku mengenal teater pada awalnya di situ. Artinya awalnya aku tidak tahu apa itu teater. Ya. Taunya SMKI itu ya musik, sekolah musik. Ya, bukan basicnya musik karena orang tua laki-laki salah satu pemain musik karawitan. Oh Iya, iya. Iya. Nah itu masuknya ke sana. Diarahkan ke sana untuk Iya. sekolah musik mungkin akan gitu Pak. Iya, masuk ke sana. Terus mereka menawarkan jurusan baru. Ini loh, ada jurusan yang lebih baik, lebih bagus itu dari musik dan jurusan yang lainnya. Apa itu Pak? Aku bilang waktu itu sama ketua jurusan teater, ya udah. Di sini belajar semua katanya. Ya udah, oke, masuk. Nah, itu awalnya. Teater itu belajar semuanya ya. Belajar semuanya. Asik menurut Mas Hendri. Ya asik lah. Apalagi ya teater, apalagi itu teater tradisinya di Minangkabau. Itu Ya. merupakan teater seni tradisi yang multi komplek loh. Semuanya ada. Ya, unsurnya Karena ada mau di situ. cari musik di sana juga ada. Ada musik. unsur tari, ada. Karawitan, Ada. Ada juga ya. dendang, Ada juga. Apalagi Acting. drama. Dramanya, aktingnya juga ada Ada. juga. Semua kompleks. Lengkap sekali. lengkap. Dulu pertamanya milih apa Mas Hendri? Milihnya di apanya? Terus yang di aktornya gitu atau Ya awalnya aku juga tidak mengenal Randai. Jadi pada awal-awal pembelajaran itu aku sering nggak masuk di pembelajaran teater, masuknya kayak jurusan musik, belajar justru ngikutin anak musik belajar. Tapi setelah lama kelamaan rupanya belajar teater asik juga. Ya karena pada dasarnya ya di Sumatera Barat anak-anak yang masuk ke jurusan teater mereka jago-jago loh randainya. Ya. Artinya teater tradisi mereka kuasai dengan baik banget, di situ? iya, dengan baik. Kenapa ya? Karena ya alhamdulillah sampai saat sekarang untuk teater tradisi di Minangkabau terutama randai itu masih berkembang dengan baik. Iya. Karena mungkin ya di samping pemerintah juga Aware lah. menjembatani itu, Oh, ya, oke, artinya memfasilitasi menyokong dengan baik itu ya. Iya, mereka Dengan menyediakan mengadakan pentas lomba-lomba, untuk itu. Dan pentas-pentas gitu. itu satu-satunya ya teater yang punya nilai jual di Sumatera Barat yang bisa Sumatera menghasilkan uang itu. Dan sekarang pun perkembangan randai di Sumatera Barat itu kan sudah banyak istilahnya, tidak hanya tradisi saja tetapi sudah mengenal perkembangan seni pertunjukan. Jadi sudah dikemas seni pertunjukan.
Iya, iya, iya. Jadi semakin kompleks lagi bahkan gitu ya. Malah lebih istilahnya sudah bisa eksklusif gitu loh. Di Sumatera Barat sekarang ini Sudah bisa eksklusif. masih dengan konsep randainya itu. Iya. Masih. Oke, menarik ini. Nah, kita berbicara tentang guru karena ini ngomongin tentang Iya. cara apa ya jenengan-jenengan ini berdua ini kan Iya. beliau berdua ini adalah guru pengajar teater gitu ya. Iya. Mohon maaf kalau tadi Mas Hendri kan dari SMKI dulu SMKI. ya. Terus sekarang Mas jadi yang ngajar ini di sana. Ya. Gitu kan ya Iya. Mas ya. Itu apakah juga merasakan perbedaan antara apa yang dilakukan oleh guru-guru zaman dulu dengan yang sekarang, Mas? Oh ya pasti karena kajian keilmuannya ya sudah berkembang sangat jauh, ya kan. Artinya dulu guru-guruku membaca buku-bukunya Harimauan, sekarang aku baca bukunya Pak Heru sama Pak Eko yang lebih berkembang kan. Ya. Ya, artinya proses pembelajarannya, artinya PBM yang kami tawarkan kepada anak-anak, ya artinya ya sebuah apa ya pembelajaran dengan kreativitas yang baru. Contoh aja kayak yang kami ikuti sekarang itu kan. Ya, juga kan bahasa-bahasa yang dipakai kan nggak kaku lagi. Bisa dipakai lah istilahnya ketika kita mengajarkan ke siswa itu kan pendekatannya tuh enak gitu. Jadi nggak kaku-kaku bahasa yang dipakai kan tersusun tertata yang begitu. Ya. Tapi bahasa-bahasa yang dipakai beliau berdua ini kan bahasa-bahasa yang bisa mengena, itu kalangan anak-anak itu bisa menerima gitu. Tapi berbicara tentang katanya tadi Sumatera Barat kental sekali tradisinya, apalagi tentang seni pertunjukannya gitu. Apakah dengan cara seperti ini juga nanti akan semakin menipis mungkin atau berkurang gitu unsur tradisinya di pertunjukan Enggak, kalau aku malah gini loh. di teater itu misalnya gitu? Aku malah bisa mengcombine. Combine gimana nih? Maksudnya combine gini loh, pola metode pelatihan. Ya. Seperti apa pelatihan yang di misalnya bentuk permainan. Nah di permainan itu juga bisa kan. Kita gini loh, kita jadi di Randai itu kan fleksibel ya kan. Iya. Jadi kalau Randai itu fleksibelnya gini loh. Misalnya contoh nih kalau kita ambil di wayang nih, kan ada saat uyon-uyon tuh. Ya. Nah kita juga di situ tuh ada namanya tokoh dua orang atau 3 orang lebih lah, parewa namanya. Nah di parewa ini adalah spesial untuk lucu-lucuan. Oh iya. Okay. Istilahnya ini pendekar Ya. yang istilahnya bawahan dari raja nih. Ya. Itu biasanya memakai metode-metode yang seperti itu bisa kita masukin. Oh. Teknik permainannya, teknik apanya itu sudah bisa kita ramu di situ. Gitu. Berarti memang mengambil di sisi yang itu nggak terlalu apa namanya, yang bisa disisipi untuk masuk di situ ya. Iya bisa. Kalau yang tradisi tetap ada bagiannya gitu ya. Iya karena di sini tuh basic roh tradisi itu kan bisa kita hilangkan, tetapi kemasannya yang kita, packagingnya yang kita. Oke, ya. Nah, jadi dari packaging inilah yang bisa memasukkan unsur-unsur modernnya. Makanya kemasan seni pertunjukannya sudah kita garap, sudah mengerti dengan blocking, memasukkan rasa. Nah, itu sudah kita masukkan di situ. Jadi makanya ketika ya mungkin ada pertentangan lah dikit banyaknya dengan yang orang tradisi. Tetapi orang tradisi itu cuma berpesan, ketika kamu meramu sebuah kemasan seni pertunjukan yang rohnya tradisi nggak masalah, tapi ceritakanlah ini tidak hanya tradisi tetapi berkembang. Ini apalagi kalau ngomongin Mbak Neni kan keluarga ya, punya basic keluarga basicnya tradisi gitu ya, kan. bapak saya juga guru juga dulu. Nah ya kan, jadi mereka mungkin masih memegang. Kakak saya juga dosen juga dulu almarhum. Dosen apa? Dosen teater. Loh, keluarganya berarti emang senian semua Mbak ya? Iya, di Siberang Panjang. Oke. Waduh, gitu. Sana. Komplit sekali. Ya, Mas Hendri, kalau Mas Hendri, ini ngomongin tentang yang mungkin nggak keluarga juga mendukung Mas akhirnya untuk ngomongin tentang kesenian ini, lanjut di tradisi ini atau ke yang modern Mas? Kalau menurut Mas Hendri? Kalau saya basicnya memang saya artinya saya mempelajari tradisi, tapi saya menyenangi yang modern. Ya, kami menyenangi modern. Saya basicnya tradisi, teman saya lebih menggeluti yang modern. Kenapa Mas? Ya karena menurut saya lebih menarik yang artinya tradisi itu tidak terlalu rumit untuk mempelajarinya.
Oke. Tapi kalau untuk teater-teater modern, ya kita butuh wawasan dan referensi-referensi Ya, yang sangat eksplorasinya luas. juga lebih banyak Kenapa? kan. Karena untuk teater tradisi kita hanya berbicara tentang ya provinsi Sumatera Barat. Tapi kalau untuk teater modern kita Itu lebih luas bicara lagi. Lebih luas. ya, dunia Iya. membicarakan itu. Ya. Tapi gimana? Nah itu, walaupun saya menyenangi teater modern, tapi saya tidak melengahkan yang teater tradisi. Kenapa? Menurut saya, ya ini modalnya saya untuk bikin yang modern.